warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk hari pertama itu adalah Moodle dan kemudian untuk hari kedua itu adalah UBL. Untuk tutorial Moodle nanti akan saya beritahukan ke Bapak Ibu untuk hari ini, gitu seperti itu. Nanti untuk yang kedua, yang UBL nanti dengan Pak Muhani. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak dan Ibu bisa buka laptopnya atau saya mau overview dulu mengenai sistem dari Moodle Bapak Ibu, seperti itu. Nah, saya akan overview dulu mengenai keseluruhan sistem dari Moodle. Nah, Bapak Ibu, Moodle itu adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, dan itu adalah salah satu produk dari Martin Douglas, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk mengakses Moodle, itu kita dapat mengakses di elearning.fkip.unpas.ac.id. Kemudian untuk username dan password, username-nya menggunakan NIDN dan password-nya menggunakan NIDN, seperti itu. Untuk password, saya harapkan Bapak Ibu untuk mengubahnya seperti itu, supaya untuk keamanan. Kemudian setelah diketikkan username dan password, kemudian Bapak Ibu tinggal klik login. Oh, tadi saya ada perubahan ketika tutorial sebelumnya. Nah, jadi passwordnya harap untuk dirubah, Bapak Ibu. Untuk langkah yang pertama, Bapak Ibu, bisa silahkan untuk mengubah profil Bapak Ibu. Cara untuk mengubah profil Bapak Ibu, silahkan untuk klik segitiga, sebelah kiri, kemudian klik profil. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu klik di sini, kemudian klik ubah profil. Nah, nanti di sini nama depan silahkan kalau ada yang salah untuk diedit. Kemudian nama akhir silahkan kalau ada yang salah untuk diedit. Kemudian alamat email silahkan gunakan alamat email yang Unpas, saya sarankan. Kalau saya tidak menggunakan alamat email yang Unpas, kenapa? Dikarenakan alamat email yang Unpas sudah saya gunakan sebagai admin dari e-learning Moodle ini, seperti itu. Kemudian negaranya sudah Indonesia, ini sudah otomatis. Kemudian zona waktunya sudah diotomatiskan. Karena kesalahan zona waktu ini sangat berbahaya, dikarenakan nanti semua lesson plan, kemudian exercise plan dan lain sebagainya, semua kegiatan itu berdasarkan dari zona waktu ini, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di sini foto baru. Nah, supaya kita bisa merubah foto dari Bapak Ibu. Nanti klik ini, ketiga, kemudian upload the file, kemudian nanti pilih Bapak Ibu foto-foto yang Bapak Ibu anggap sebagai foto yang paling baik mungkin. Seperti itu. Saya contohkan menggunakan foto yang ini, saya rubah. Kemudian setelah itu saya klik upload this file. Nah, kemudian kalau sudah, Bapak Ibu silakan klik perbaharui profil. Nah, kemudian setelah itu, Bapak Ibu silakan klik ubah password untuk merubah password Bapak dan Ibu. Nah, saya akan rubah passwordnya. Jadi, ketikan password saat ini menggunakan NIDN, berarti seperti itu. Kemudian password baru silakan diketikkan. Namun, untuk password baru, demi keamanan, nanti Bapak dan Ibu diharuskan untuk satu membuat huruf dan angka perpaduan keduanya. Jadi sebagai contoh, Pasundan 2020. Nah, kalau seperti itu ada huruf dan ada angka seperti itu. Jadi saya contohkan. Pasundan 2019. Nanti password baru harus diulang, harus sama. Pasundan 2019. Simpan perubahan. Nah, kalau sudah seperti ini, klik lanjut. Nah, sudah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu untuk merubah username dan password.
Sebelum dilanjutkan tutorial, saya akan memberikan overview mengenai sistem dari Moodle. Yang pertama ini adalah tampilan depan. Nanti tampilan depan di sini ini bisa dalam bentuk video seperti ini. Pentingnya pendidikan bagi masa depan. Nah, bisa juga dalam bentuk file GIF, grafik, interchange format. Jadi ini adalah gambar-gambar yang bisa bergerak seperti ini. Ini nanti yang di depan ini adalah sebagai stimulus, sebagai trigger agar mahasiswa tertarik untuk mempelajari materi-materi pada topik tersebut, seperti itu. Jadi dengan adanya animasi seperti ini, nanti mereka akan tertarik, seperti itu. Kemudian nanti di sini, saya akan overview sedikit. Di sini ada peserta, nanti di sini adalah kepesertaan dari mahasiswa, Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi untuk di Moodle ada tingkatan peserta. Yang pertama itu adalah administrator, kemudian di bawahnya itu ada manager, di bawahnya itu ada teacher, di bawahnya lagi ada teacher asisten, kemudian di bawahnya lagi ada student, dan yang paling terakhir adalah tamu. Jadi di Moodle itu bisa ada satu kelas yang terbuka untuk umum. Jadi itu kelasnya umum, jadi semua orang bisa masuk dan bisa mempelajari. Nanti masuknya mereka itu sebagai tamu, seperti itu. Tapi kalau untuk di kita, semuanya masih kelasnya tertutup, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada lencana. Nanti Bapak dan Ibu ini bisa memberikan lencana kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi mereka dalam perkuliahan e-learning, seperti itu. Kemudian ada kompetensi, ini lebih lanjutnya, jadi kompetensi-kompetensi apa yang diharapkan bisa nanti di sini dimasukkan. Kemudian di sini ada nilai, ini mengekspor semua nilai dalam bentuk Excel dan lain sebagainya, nanti semuanya ada di sini. Kemudian aturan grade dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian Bapak Ibu nanti di dashboard juga akan kelihatan siapa saja yang sedang aktif, jadi masih yang sedang aktif dan sebagainya. Karena Bapak Ibu sebagai kelas dari saya, maka yang sedang aktif itu akan kelihatan. Itu bisa komunikasi langsung di sini dengan mahasiswa seperti itu. Kemudian di sini ada timeline. Timeline nanti ini akan menginformasikan agenda-agenda apa yang dalam waktu dekat seperti itu. Bahkan nanti di sini ini bisa ada laporannya dan lain sebagainya. Saya contohkan ini. Jadi nanti bisa terdeteksi. Bisa terdeteksi. Contohnya ini Pak Abdul. Nah, mengakses kelas saya ternyata di sini pertemuan 8, kalau di sini banyak hal-halnya ternyata dia tidak mempelajari. Dia hanya masuk pada ruang diskusi tidak langsung jam segini dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian jadi semua reportnya akan ada, semua grafiknya akan ada. Nanti kelas yang teraktif, kemudian kelas yang tidak aktif, kemudian mahasiswa melakukan apa di dalam, kemudian dosen melakukan apa saja di dalam, nanti akan kami berikan reportnya, gitu seperti itu. Alhamdulillah kalau kelas yang kemarin yang paling aktif di biologi itu adalah kelasnya Bu Fitri, ya, seperti itu. Kalau PGSD Bu Febi, kemudian dalam bahasa Indonesia Bu Yeni. Nah, Bapak Ibu kita coba akan masuk ke fasilitas yang ada di dalam materi perkuliahan. Kita coba klik mata kuliahnya yang aktif. Silakan Bapak Ibu bisa diklik. Nah, saya contohkan di sini mata kuliah saya pedagogi. Saya akan overview lagi mengenai apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini saya contohkan. Ini yang depan yang tampil, ini adalah materi dalam bentuk label. Jadi ini akan langsung tampil di depan. Kemudian yang kedua, ini adalah materi dalam bentuk page. Kemudian yang selanjutnya, ini ada kumpulan materi lingkungan keluarga. Ini materi dalam bentuk book. Nanti Bapak Ibu perlu dicatat, kalau Bapak Ibu nanti ketika mau mengedit, kita akan sembunyikan terlebih dahulu materi-materi yang ada di dalamnya. Kenapa? Dikarenakan nanti ketika Bapak Ibu belum selesai mengedit dan dilihat oleh mahasiswa dan belum beres, nanti itu kelihatannya tidak bagus seperti itu. Oh iya, betul. Nah, kemudian di sini kumpulan materi dalam bentuk book, nanti Bapak Ibu ketika diklik, nanti halaman 2, halaman 1, halaman 3, ada. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa materi dalam bentuk file Word, kemudian file
PowerPoint, kemudian file PDF, semuanya bisa di sini. Kemudian bisa dimasukkan juga daftar istilah pendidikan dalam artian ini glosarium. Kemudian ada forum tidak langsung, mereka bisa berdiskusi secara tidak langsung. Ada forum diskusi langsung. Kemudian ada forum diskusi pemahaman, nanti bisa diberikan penilaian di sini. Dan ada link-link yang keluar. Saya contohkan ini di-linkkan dengan jurnal Pendas. Nah, jadi nanti materinya bisa dihubungkan ke sini. Jadi mereka bisa mendownload artikel yang ada di sini. Seperti itu. Nah, bisa mereka ambil untuk bahan perkuliahan, kemudian bisa dilinkkan dengan tempat-tempat dan sebagainya. Saya linkkan dengan Menara Eiffel. Menara Eiffel itu luar biasa indah, Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada Wikipedia Pendidikan. Nanti bisa membangun dengan mahasiswa Wikipedia Pendidikan yang isunya itu berbagai hal tentang pendidikan, tapi dengan sumber yang terpercaya. Kemudian nanti di sini ada tugas dalam bentuk pengumpulan file. Jadi mereka bisa mengupload tugas dalam bentuk pengumpulan file. Kemudian ada soal dalam bentuk pilihan ganda, soal isian singkat, soal uraian, soal mencocokkan, kemudian soal matematika, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nanti yang terakhir itu adalah angket. Kemudian setelah angket itu ada yang disebut dengan survei. Bedanya kalau angket itu adalah angket yang bisa kita buat secara mandiri. Kalau survei, itu nanti itu sudah terstandar seperti itu. Contohnya ada ATLS, jadi Attention, Teaching, and Learning Survey. Itu survei-survei yang sudah terstandarisasi secara internasional.